saya masih menyimpan modul ajar dari tahun lalu. Sepertinya murid-murid saya sekarang juga bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran pada modul ajar ini. Sekarang, mari kita dengar Laras untuk membaca kata-kata ini. Laras? A, N. Bagaimana kalau Mika? N, D. Ada yang mau mencoba membaca? Wah, ternyata siswa saya kali ini ada yang belum dapat membaca dengan lancar. Saya harus menyesuaikan modul tahun lalu nih. Halo Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Ibu dan Bapak tentunya kerap menghadapi masalah yang serupa di awal tahun ajaran. Namun sebelumnya, sudahkah Ibu dan Bapak mengetahui kemampuan setiap peserta didik di kelas? Pada kurikulum Merdeka, Ibu dan Bapak perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang unik pada setiap peserta didik. Maka dari itu, Ibu dan Bapak memerlukan data kemampuan peserta didik pada awal tahun ajaran atau semester agar dapat merencanakan bimbingan yang tepat kepada tiap peserta didik. Pengambilan data kemampuan peserta didik di awal tahun ajaran disebut dengan asesmen awal pembelajaran yang bertujuan untuk memetakan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar peserta didik. Lalu, bagaimana ya langkah-langkah dalam merancang asesmen ini? Pada video ini, Ibu dan Bapak akan menyaksikan langkah-langkah perancangan asesmen awal pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A. Pertama, pelajari capaian pembelajaran pada mata pelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada akhir fase A berdasarkan elemen membaca dan memirsa adalah selanjutnya. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran, identifikasilah kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada fase tersebut. Misalnya, di akhir kelas 1, peserta didik diharapkan mampu membaca beberapa kata sederhana dengan fasih serta menguasai kombinasi huruf yang sering muncul pada kata-kata sehari-hari. Nah, penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Ibu dan Bapak dapat memecahnya menjadi tujuan pembelajaran seperti berikut ini. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunlah tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Setelah itu, rancanglah instrumen asesmen awal pembelajaran yang menguji ketiga kemampuan tersebut. Ibu dan Bapak juga dapat menambahkan satu komponen asesmen untuk mengidentifikasi peserta didik dengan kemampuan membaca di atas kemampuan usianya. Sebagai contoh, Ibu dan Bapak mengujikan rangkaian kalimat sederhana yang membentuk paragraf. Pertama, rumuskanlah tujuan asesmen awal pembelajaran ini. Setelah tujuan dirumuskan, Ibu dan Bapak dapat memilih instrumen asesmen sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh, untuk tujuan pembelajaran ini, Ibu dan Bapak dapat menggunakan tes tertulis. Selanjutnya, jangan lupa untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Ibu dan Bapak dapat menggunakan rubrik seperti ini. Setelah instrumen asesmen siap untuk digunakan, tentukanlah jadwal dan metode pelaksanaan asesmen awal pembelajaran. Ibu dan Bapak dapat melakukan proses asesmen sesuai dengan waktu yang dimiliki dan jumlah peserta didik di kelas.
Peserta didik yang kompeten dapat melanjutkan asesmen ke tugas yang lebih sulit. Sementara peserta didik yang tidak mampu tidak perlu melanjutkan asesmen ke tugas berikutnya. Jangan lupa pula untuk menentukan strategi pengelolaan kelas pada pelaksanaan asesmen tersebut ya. Pada saat melakukan asesmen pada satu peserta didik, ibu dan bapak bisa memastikan peserta didik lain melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Setelah asesmen awal pembelajaran selesai dilakukan, rangkum dan olahlah data hasil asesmen tersebut. Ibu dan bapak dapat menuliskan hasil asesmen berupa catatan hasil observasi, anekdotal, atau nilai berupa angka yang kemudian dapat dianalisis hasilnya setelah kelas selesai. Namun perlu diingat bahwa asesmen awal pembelajaran tidak diolah untuk raport ya. Hasil analisis dari asesmen awal pembelajaran inilah yang akan menjadi dasar dalam menentukan strategi bimbingan dan pengelolaan kelas. Seperti Nah, Bapak dan Ibu, itulah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merancang dan melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A. Setelah ini, Ibu dan Bapak guru akan berkenalan dengan ragam pelaksanaan asesmen membaca di kelas awal dengan menggunakan EGRA dan Pratam. Sampai jumpa dan selamat belajar. Pada akhir fase A, siswa diharapkan mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Pada akhir fase B, siswa diharapkan mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang dikenalinya dengan fasih. Capaian pembelajaran ini menunjukkan bahwa pada kelas 1, 2, dan 3, siswa perlu dibantu untuk meningkatkan kemampuan membacanya secara sistematis. Video berikut ini akan memperkenalkan asesmen awal pembelajaran yang dapat digunakan dengan siswa di kelas 1, 2, atau 3, SD atau MI untuk menilai tingkat keterampilan literasi mereka. Hasil asesmen ini akan memberikan informasi yang jelas tentang kemampuan siswa dan dapat membantu merencanakan pembelajaran yang berbeda untuk kelompok-kelompok siswa yang sama kemampuannya. Melalui kegiatan ini, guru juga dapat mengamati perilaku siswa selama kegiatan asesmen untuk mengenali kesulitan yang mungkin dihadapi siswa seperti masalah fungsional yang berhubungan dengan motorik halus, masalah pendengaran atau penglihatan, serta masalah psikologis atau emosional yang dihadapi siswa. Tingkat kesulitan di dalam asesmen dimulai dengan tugas yang mudah dan berangsur-angsur ke tugas yang lebih sulit. Ini sengaja didesain untuk mengetahui sampai di tingkat mana kemampuan siswa dalam literasi. Guru melaksanakan asesmen awal pembelajaran di awal tahun ajaran atau semester. Guru melaksanakan asesmen awal pembelajaran untuk mendapatkan data pemetaan kemampuan membaca siswa guna merancang pengajaran membaca sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dianjurkan asesmen dilakukan setelah semua siswa merasa nyaman dan siap untuk mulai belajar. Asesmen ini dilakukan secara individu oleh guru dengan masing-masing siswa dan berlangsung paling lama 15 menit. Guru perlu menyiapkan jadwal asesmen bagi kelasnya. Kegiatan asesmen dapat dilakukan dengan beberapa siswa setiap harinya dan diselesaikan dengan semua siswa dalam waktu 2 atau 3 minggu. Lokasi. Pilih lokasi yang nyaman untuk melakukan kegiatan asesmen. Pilih tempat duduk yang tenang di dalam ruang. Jarak guru duduk dengan siswa harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, tapi juga memungkinkan guru mendengarkan dan mengamati respons siswa, dan sebaliknya. Jika kegiatan asesmen dilakukan di jam pelajaran, berikan tugas kepada siswa lain untuk dikerjakan secara mandiri. Menyikapi jawaban siswa. Kegiatan ini tidak bersifat sumatif. Pastikan siswa merasa nyaman dan tidak tertekan selama kegiatan ini.
Ajak siswa bermain game atau melakukan percakapan ringan dengan siswa untuk menghangatkan suasana. Berikan pemahaman bahwa Anda ingin mengetahui apa yang dapat dikerjakan oleh siswa agar Anda dapat menyiapkan pembelajaran yang sesuai. Jadi, tidak apa-apa jika mereka tidak dapat melakukan semua tugas. Khawatir, kalau salah juga tidak apa-apa. Siswa diperbolehkan untuk mengoreksi jawaban. Koreksi yang dilakukan sendiri atau pengulangan yang benar diperbolehkan dan dianggap jawaban yang benar. Siswa yang dapat mengoreksi kesalahannya sendiri menunjukkan perkembangan yang baik dalam keterampilan membaca. Penting bagi guru untuk tidak membantu siswa atau memberitahu jawabannya jika mereka tidak tahu. Dengan mengetahui kemampuan siswa yang sebenarnya, Anda dapat menyiapkan pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Sebaiknya Anda tidak memberikan pujian terhadap jawaban mereka atau mengatakan apapun untuk membantu mereka. Anda harus selalu ramah dan baik serta bertindak sebagai pemberi asesmen, bukan guru. Penting bagi guru untuk mengamati perilaku siswa ketika melakukan kegiatan asesmen. Jika siswa melakukan 5 kesalahan membaca pada baris pertama, maka kegiatan asesmen dihentikan atau tidak perlu dilanjutkan untuk tugas berikutnya. Pengamatan perilaku dapat membantu Anda untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa dan isu yang perlu diperhatikan guru dalam membantu siswa. Anda boleh menambahkan catatan perilaku lain yang tidak terdapat dalam daftar ini. Instrumen asesmen terdiri dari buklet siswa dengan contoh untuk masing-masing tugas dan lembar penilaian siswa. Ada 2 format untuk lembar penilaian siswa, yakni lembar individu yang dapat merekam hasil asesmen setiap siswa, serta untuk meninjau kesalahan yang dilakukan siswa. Sementara, lembar penilaian per kelas merupakan rekap hasil asesmen seluruh siswa untuk dianalisis lebih lanjut. Ikuti video berikutnya melaksanakan asesmen membaca kelas awal adaptasi EGRA. Asesmen ini terdiri dari 5 bagian. 1. Membaca nama huruf. 2. Membaca suku kata. 3. Membaca kata. 4. Menyimak dan memahami teks yang dibacakan. 5. Membaca fasih dan memahami bacaan dengan mandiri. Kemampuan ini penting untuk mengembangkan kemampuan membaca yang baik. Tugas 1. Membaca nama huruf. Mengenali nama huruf adalah langkah pertama untuk belajar membaca. Silahkan Ambika baca cara membacanya dari kiri ke kanan terus ke bawah, kemudian sambil Ambika tunjuk ya huruf yang Bika baca, Bika tunjuk. Sudah siap? Bacanya yang keras ya. Oke, silahkan dimulai. B L G E D P F P M Q H O. Jika siswa diam selama 5 detik pada satu huruf, minta siswa untuk membaca huruf berikutnya. Lanjut. J N I Z V. Terima kasih. Tuliskan jumlah huruf yang dibaca dengan benar pada lembar penilaian individu. Tugas 2. Membaca suku kata. Membaca suku kata menunjukkan jika siswa mengetahui bunyi huruf ketika digabungkan. Mengetahui bunyi huruf adalah keterampilan yang penting dalam membaca kata baru. Mulai dari kanan ke kiri, lanjut ke bawah. Sudah siap? Tunggu dulu, sudah siap? Oke, silakan dimulai. Su Sa Hon. Jika siswa diam selama 5 detik pada suatu suku kata, mintalah siswa untuk melanjutkan membaca suku kata berikutnya. Selanjutnya, De Dak Hyam Po Ma Tu. Tulis jumlah suku kata yang dibaca dengan benar pada lembar penilaian individu. Tugas 3. Membaca kata. Membaca dan mengenali kata adalah tingkat selanjutnya dari perkembangan keterampilan. Siswa yang dapat mengenali huruf dan suku kata mempunyai keterampilan dasar untuk membaca tingkat kata. sudah siap? Silakan dimulai. Hutan orang. Jika siswa diam selama 5 detik, mintalah siswa untuk membaca kata berikutnya.
selanjutnya. Suka jika sakit masuk kita tidur rajin. Jika siswa membaca kata dengan mengeja atau membaca kata dengan memenggal suku katanya, jawaban dianggap salah. Tulis jumlah kata yang dibaca siswa dengan benar pada lembar penilaian individu. Menyimak dan memahami teks yang dibacakan. Guru akan mengawali tugas 4 dengan membacakan sebuah teks sebanyak 1 kali dengan kecepatan biasa, sementara siswa menyimak. Ibu Suraya akan membacakan cerita untuk Ambika. Ambika simak dan dengarkan baik-baik. Setelah itu, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan dan Ambika harus menjawab. Bisa seperti itu? Ya, disimak dengan baik ya. Sejak kelas 1, Nani mulai menabung. Dia ingin membeli sepeda untuk ke sekolah. Rumahnya jauh dari sekolah dan jalan kaki lumayan lama. Uang tabungan Nani tidak cukup untuk membeli sepeda. Orang tua Nani memberikan uang tambahan. Sekarang Nani senang bisa ke sekolah bersama teman-temannya naik sepeda. Setelah itu, ajukan pertanyaan kepada siswa untuk dijawab. Berikan siswa maksimum 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan secara lisan dan tandai jawaban siswa pada lembar penilaian. Benar, salah, atau tidak ada jawaban. Jika siswa tidak dapat menjawab dalam waktu yang diberikan, lanjutkan ke pertanyaan berikut. Kemampuan menyimak menentukan kecakapan siswa memahami bacaan. Siswa yang menyimak dengan baik umumnya memiliki perbendaharaan kosakata yang baik. Oleh karena itu, kemampuan menyimak perlu diujikan dalam asesmen membaca. Sekarang Bu Suraya akan memberikan pertanyaan. Ambika jawab ya. Untuk apa Nani menabung? Buat membeli sepeda. Mengapa Nani ingin membeli sepeda? Karena biar bisa bareng teman-temannya naik sepeda. Dari mana Nani dapat uang untuk membeli sepeda? Dari uang tabunnya sendiri sama dari uang tabung ibu bapaknya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah siswa memahami suatu cerita yang dibacakan kepada mereka, walaupun keterampilan membaca mereka mungkin terbatas. Membaca fasih dan memahami bacaan dengan mandiri. Pada tugas ini, siswa diminta untuk membaca bacaan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru. Berikan teks pada siswa untuk dibacakan dengan nyaring, sampaikan pada siswa bahwa akan ada pertanyaan tentang isi cerita. Sekarang Bu Suraya akan memberikan bacaan. Ambika silakan baca dengan keras, sebisanya Ambika. Tidak perlu khawatir, kalau nanti ada yang salah juga tidak apa-apa. Ya. Sudah siap? Sambil ditunjuk dengan jari telunjuk tangan kanan, boleh dimulai. Adi pulang dari sekolah, dia melihat ada 3 buku cerita di atas meja. Buku itu hadiah ulang tahun dari ibu. Adi membawa buku itu ke kamar. Dia membacanya. Guru harus tetap diam dan tidak membacakan kata yang benar saat siswa ragu membaca suatu kata. Jika siswa diam selama 5 detik pada sebuah kata, tunjuk kata berikutnya untuk dibaca siswa. Lanjut. Sangat senang. Ikuti kata yang dibaca siswa pada teks dan hitung jumlah kata yang dibaca dengan benar dan catat pada lembar penilaian siswa. Suraya akan memberikan pertanyaan untuk Ambika. Ambika boleh sambil melihat bacaannya ya. Sudah siap? Pertanyaan pertama, apa yang Adi lihat sepulang dari sekolah? Melihat 3 buah buku. Mengapa ibu memberi hadiah? Karena itu hadiah buku ulang tahun. Mengapa Adi senang? Karena dia ingin buku itu. Tanyakan setiap pertanyaan dan beri nilai sesuai dengan respon siswa. Catat jumlah jawaban yang benar pada lembar penilaian. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami suatu teks cerita melalui pertanyaan literal dan inferensial.
Siswa yang berhasil menyelesaikan bacaan 1 dapat melanjutkan ke bacaan 2. Bacaan 2 lebih panjang dan diikuti 5 pertanyaan untuk menilai pemahaman. Baik, Ambika masih semangat? Kita lanjut ke permainan kata berikutnya. Sudah siap? Sudah. Baik. Di sini Bu Suraya punya cerita. Silakan Ambika baca semampunya Ambika sambil ditunjuk. Sudah siap? Silakan dibaca. Bapak akan membuat pisang goreng. Bapak meminta Intan pergi ke pasar. Intan berlari ke pasar. Di pasar Intan kebingungan, uangnya tidak ada di saku. Intan ingin menangis. Seorang penjual pisang melihat uang itu. Dia mengatakan bahwa uang itu jatuh di dekat kaki Intan. Intan berterima kasih lalu memberi pisang dari si penjual itu. Mengapa hari itu Intan tidak bersekolah? Hari libur. Apa yang akan dibuat Bapak Intan? Pisang goreng. Kemana Intan pergi? Ke pasar. Mengapa Intan ingin menangis? Karena dia tidak membawa uang. Siapa yang melihat uang Intan? Bapak penjual pisang. Tanyakan tiap pertanyaan dan beri nilai sesuai respon siswa. Catat jumlah jawaban yang benar pada lembar penilaian. Ketika guru telah menyelesaikan satu penilaian, hasilnya dapat dimasukkan dalam lembar penilaian kelas. Tiap nama siswa dapat dimasukkan ke halaman dan hasil untuk tiap bagian tes dimasukkan di samping nama mereka. Semua informasi ini akan memungkinkan guru untuk membentuk kelompok di kelas dan menargetkan pengajaran guru pada tingkat yang tepat. Pada kurikulum Merdeka, guru memastikan setiap siswa mendapatkan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membacanya, agar kemampuan tersebut dapat meningkat secara signifikan dan sistematis. Di awal tahun ajaran, Anda sebagai guru perlu mengetahui kompetensi membaca siswa baru atau siswa yang baru kembali mengikuti kegiatan pembelajaran. Setiap siswa memiliki level kompetensi yang berbeda, dan situasi pandemi COVID-19 telah menimbulkan gangguan terhadap pembelajaran sehingga siswa di setiap jenjang kelas mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu, guru perlu memulai tahun ajaran baru dengan melakukan asesmen awal pembelajaran. Data atau hasil asesmen dapat membantu guru mengetahui tingkat kemampuan siswa dan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Asesmen membaca kelas awal adalah salah satu contoh asesmen yang dapat dilakukan oleh guru. Asesmen membaca kelas awal bisa digunakan untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 SD atau MI. Asesmen ini terdiri dari 5 komponen penting dalam kemampuan membaca kelas awal, yaitu huruf, suku kata, paragraf atau rangkaian kalimat yang bentuk paragraf, dan cerita pendek atau teks fiksi sederhana. Huruf. 10 huruf dipilih secara acak, termasuk huruf kecil dan huruf kapital. Suku kata. 10 suku kata dipilih dari kata-kata yang biasa ditemukan di buku teks atau kurikulum. Kata. 10 kata dipilih dari kata-kata yang biasa ditemukan di buku teks atau kurikulum. Paragraf atau rangkaian kalimat yang bentuk paragraf berupa 4 kalimat sederhana. Cerita pendek atau teks fiksi sederhana. Teks yang lebih panjang dan lebih menantang yang kira-kira setingkat dengan bahasa di kelas 3. Teks fiksi memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan rangkaian kalimat karena memiliki alur cerita yang perlu dipahami siswa. Contoh asesmen ini dapat Anda buat sendiri berdasarkan format yang sama. Format ini dapat digunakan untuk melakukan asesmen formatif reguler dengan menggunakan penilaian yang sama.
Asesmen dilakukan secara individu dengan setiap siswa di kelas. Ini penting agar guru dapat melihat perilaku siswa ketika membaca. Anda hanya memerlukan satu lembar instrumen asesmen karena siswa tidak perlu menulis apapun, dan lembar yang sama dapat digunakan untuk semua siswa. Siapkan lembar penilaian siswa untuk menulis hasil penilaian setiap siswa. Pelaksanaan kegiatan asesmen tidak perlu dilaksanakan dengan semua siswa dalam satu hari. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam beberapa hari hingga semua siswa selesai diakses. Sebelum asesmen dilakukan, pastikan siswa merasa nyaman. Lakukan permainan singkat atau berbincang-bincang tentang kegiatan siswa. Setelahnya, jelaskan kepada siswa bahwa ini bukanlah ujian. Anda hanya ingin mereka membaca sebisanya. Tidak masalah jika siswa tidak mengetahui semuanya. Saat siswa melakukan asesmen membaca, ikuti materi asesmen yang dibaca siswa dan hitung jumlah kesalahan yang dibuat. Jika siswa membuat 3 kesalahan atau lebih, hentikan kegiatan asesmen pada level yang diakses. Siswa belum menguasai level tersebut. Jika siswa membuat 1 hingga 2 kesalahan, siswa dapat melanjutkan ke level berikutnya. Berdasarkan hasil asesmen, guru dapat mengelompokkan siswa sesuai tingkat kemampuannya. Berikut adalah contoh mengisi lembar penilaian dan pengelompokan siswa berdasarkan hasil asesmen. Kelompok huruf atau kelompok pemula. Pada kelompok ini, siswa belum mengenal huruf atau baru mengenal beberapa huruf. Kelompok suku kata. Siswa sudah mengenal huruf pada umumnya dan sudah bisa membunyikan suku kata yang terdiri dari rangkaian 2 huruf. Kelompok kata. Siswa sudah mampu membaca beberapa kata, tetapi masih belum lancar pada umumnya. Kelompok paragraf. Siswa sudah mampu dan lancar membaca. Kelompok cerita pendek. Siswa sudah mampu membaca teks yang lebih panjang dengan berbagai tingkat pemahaman. Asesmen dimulai dengan level huruf. Minta siswa untuk menyebutkan nama huruf satu persatu. Anaknya sudah siap, boleh langsung dibacakan. Silakan. F, B, M, O, P, U, M, I, H. Baik, tidak apa-apa anaknya. Suku kata. Minta siswa untuk membaca suku kata satu persatu. U, Ki, Da, To, Tu, Pi, Me, Ru, Ni, Se. Kata. Minta siswa untuk membaca kata satu persatu. Silakan, boleh dimulai. Saku, toka, pergi, uang, dari, kakak, tidak, jatuh, daru. Paragraf. Ada 4 kalimat di dalam paragraf. Minta siswa untuk membaca kalimat di dalam paragraf. Rani punya buku. Buku itu Baik, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. kakak beli di Baik, tidak apa-apa, dilanjutkan. Rani suka membacanya. Cerita pendek. Minta siswa untuk membaca cerita pendek dengan nyaring hingga selesai. Jika siswa membuat 5 kesalahan atau lebih dalam membaca kata, catat di lembar penilaian. Ketika selesai, ajukan 5 pertanyaan pada siswa. Pertanyaan bertujuan untuk menilai pemahaman siswa terhadap cerita yang dibaca. Siswa dapat mengacu atau membaca teks cerita pendek untuk menjawab pertanyaan. Tuliskan jumlah jawaban yang benar pada lembar penilaian siswa. 7 hari lagi hari Kartini setiap anak di sekolah baju
Santi kebesaran ibu membawanya ke penjahit baju. Santi siap digunakan untuk hari Kartini. Baik, terima kasih Naufal sudah menyelesaikan membaca cerita pendeknya. Sekarang Umay punya beberapa pertanyaan dari cerita pendek tadi. Nanti Naufal jawab ya. Baju apa yang harus dipakai Santi pada hari Kartini? Baju daerah. Apa yang Santi lihat di kamarnya sepulang dari sekolah? Dia lihat kado dari kakeknya. Apa isi kado itu? Baju. Mengapa baju Santi kebesaran? Karena yang kasih kakeknya itu terlalu besar. Habis itu ibunya bawa ke tukang jahit. Baik. Kapan Santi akan memakai baju daerah itu? Saat hari Kartini. Baik, terima kasih Naufal. Ketika asesmen selesai dilakukan dengan semua siswa, Anda dapat melihat berapa banyak siswa yang ada di level pemula atau huruf, berapa banyak yang berada di level kata, dan seterusnya. Gunakan informasi ini untuk membantu membentuk kelompok membaca yang menargetkan keterampilan khusus yang dibutuhkan siswa. Pada beberapa mata pelajaran, saya sering merasa kesulitan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Rasanya ada saja peserta didik yang sulit memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira mengapa ya hal ini dapat terjadi? Lalu, cara apa ya yang dapat saya lakukan agar peserta didik yang kesulitan ini tidak tertinggal dari teman-temannya? Halo Ibu dan Bapak Guru. Sebelumnya kita telah mendengar kesulitan yang dialami pendidik tersebut. Nah, langkah awal untuk mengatasi masalah ini ialah dengan melakukan asesmen awal pembelajaran. Lalu, apa yang harus dilakukan setelah itu ya? Salah satu cara yang dapat Ibu dan Bapak lakukan ialah dengan melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Dengan melakukan strategi pembelajaran terdiferensiasi, Ibu dan Bapak dapat memberikan materi pembelajaran dan bimbingan yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik unik setiap peserta didik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Misalnya, menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran, proses pembelajaran, atau produk hasil belajarnya. Pada video ini, Ibu dan Bapak akan belajar untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Dari hasil pengolahan asesmen awal pembelajaran, kemampuan membaca di fase A, pendidik mendapatkan data jumlah peserta didik seperti berikut ini. Ibu dan Bapak dapat membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok kecil sesuai hasil asesmen dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Namun perlu diingat ya, bahwa kegiatan pembelajaran membaca terbimbing pada tiap kelompok dapat disesuaikan dengan jumlah guru yang ada di kelas. Guru dapat memberi pendampingan pada setiap kelompok secara bergantian. Dengan kata lain, tidak perlu berjalan secara paralel. Berikut merupakan contoh kegiatan membaca terbimbing sesuai dengan kelompok kemampuan peserta didik. Oke, ini gambar
Ya, ini gambar bola. Nama huruf pertama dari kata bola adalah B. Bunyi hurufnya? B. B. Nama hurufnya? A. Bunyinya? A. Ini bunyinya A, ma, tuh, a, ta, ma, ta. Oke, coba dibaca, Nak. Sementara itu, peserta didik lain yang sudah dapat membaca kata dengan lancar dapat diberikan kegiatan membaca mandiri sesuai dengan tujuan pembelajaran yang keempat atau TP4, yaitu mengajukan atau menjawab pertanyaan pada teks yang sesuai jenjangnya. Karena ulang tahun ini. Terus, mengapa Adi senang, Nova? Karena dapat buku baru. Pada saat melakukan kegiatan membaca terbimbing pada satu kelompok, ibu dan bapak bisa memastikan peserta didik lain melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri ya. Kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini dapat berlangsung selama 30 menit, baik di awal maupun di akhir jam mata pelajaran yang bersangkutan. Sisa waktu belajar dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bersama berdasarkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan seluruh peserta didik. Misalnya, menghubungkan teks dengan pengalaman pribadi atau kehidupan nyata melalui kegiatan membaca bersama. Ibu dan bapak juga dapat melakukan asesmen formatif selama pembelajaran dengan melakukan observasi terhadap perkembangan peserta didik selama melakukan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi. Hal ini bertujuan untuk melihat kemajuan belajar dan membuat pengelompokan kembali. Rapi di kebun. Begitulah salah satu cara yang dapat ibu dan bapak lakukan dalam menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran pada kemampuan membaca di fase A. Sebagai kesimpulan, peserta didik yang belum menguasai suatu lingkup materi dapat diberi kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan materi yang lebih sederhana. Selanjutnya, peserta didik yang sudah siap belajar dapat diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan tugas yang sesuai. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Bagaimana, Ibu dan Bapak Guru? Tidak sulit bukan untuk melakukannya? Selamat belajar dan semoga berhasil. Ibu dan Bapak Guru hebat!